Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Komariah, NPM 25412043. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi Islam dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang dengan dosen pengampu Bapak Asgaf Aznan Siregar. Nah, ekonomi Islam sendiri yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami seperti cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, berikut definisi ekonomi Islam menurut beberapa para ahli. Yang pertama, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, menurut Manan. Dan yang kedua, ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam, menurut Khursyid Ahmad. Yang ketiga, yaitu ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas bagaimana tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Itu menurut NCDK. Dan yang keempat, yaitu ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, yaitu menurut Hasanuz Zaman. Nah, berikut 6 tujuan dari ekonomi Islam. Yang pertama yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua yaitu menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Dan yang ketiga yaitu mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat yaitu mewujudkan perekonomian yang serasi. Dan yang kelima yaitu mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Dan yang terakhir yaitu menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Nah, berikut prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam dibedakan menjadi 4, yaitu tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'at atau hasil. Nah, kenabian ini dibedakan lagi menjadi 4. Yang pertama ada sidik atau jujur, yang kedua yaitu amanah atau dipercaya, yang ketiga yaitu fatonah atau cerdas, dan yang keempat tabligh atau menyampaikan. Nah, berikut lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama ada Bank Umum Syariah, kemudian Asuransi Syariah, kemudian Lembaga Gadai, dan kemudian ada BMT atau Baitul Ma'al Wat Tamil, dan yang terakhir ada Pasar Modal Syariah. Nah, selanjutnya ada perbankan syariah. Nah, perbankan syariah ini dibedakan menjadi 3, yaitu bank syariah, kemudian unit usaha syariah, dan yang ketiga bank umum konvensional. Nah, bank syariah dibedakan menjadi 2, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian ada bank umum konvensional, dibedakan menjadi 2 juga, ada unit usaha syariah dan kemudian sistem konvensional. Nah, apa sih bank syariah itu? Jadi, bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Nah, ada 5 prinsip bank syariah. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua ada prinsip penyertaan modal atau musyarakah, dan yang ketiga yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, dan kemudian yang keempat yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan yang terakhir yaitu pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itiknah. Nah, bank syariah memiliki peran sebagai berikut.
Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, berikut fungsi bank syariah dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai manajer investasi, kemudian jasa keuangan, kemudian fungsi sosial, dan yang terakhir sebagai investor. Yang pertama, manajer investasi. Manajer investasi yaitu bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar atau kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Dan yang kedua yaitu jasa keuangan, yaitu bank-bank Islam yang menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontak atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Dan kemudian ada fungsi sosial, yaitu konsep perbankan Islam yang mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana OAT atau pinjaman kebajikan atau zakat dan sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang terakhir yaitu investor, yang dimana investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa atau leasing, musyawarah, akad mudarabah, akad salam atau istisna, kemudian pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Nah, berikut kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gharir, maisir, dan riba. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur grahar. Terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akidi tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur grahar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asal-asalnya. Dan yang kedua yaitu unsur maisir, terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja atau biasanya kurang dari 5%. Dan yang ketiga yaitu unsur riba, terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Nah, selanjutnya yaitu definisi pengadaian syariah atau RAHM, yang dimana menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Nah, berikut rukun dan syarat pengadaian syariah. Yang pertama ada rahin, yang kedua murtahin, dan yang ketiga marhun. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Dan yang kedua yaitu murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Dan yang ketiga yaitu marhun, yaitu barang jaminan. Yang dimana marhun atau barang jaminan ini dibedakan menjadi 3 syaratnya. Yang pertama harus mempunyai nilai menurut syariat, yang kedua harus ada pada waktu akad, yang ketiga harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Nah, berikut lanjutan dari rukun-rukun pengadaian. Yang pertama yaitu ada marhun bih atau dain atau hutang, yang dimana dibedakan menjadi 3, yaitu harus jelas rahin dan murtahin, yang kedua harus tetap dapat dimanfaatkan, dan yang ketiga harus lazim atau mengikuti atau mengikat pada waktu akad. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul, yaitu pernyataan gadai dari para pihak, yaitu ada beberapa syarat, jadi antaranya keduanya jelas menggunakan keinginan untuk akad rahn, dan yang kedua yaitu kesesuaian qabul dengan ijab, dan yang ketiga yaitu masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya, dan yang terakhir yaitu
persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Nah, berikut pengertian Baitul Mal wat Tamwil atau BMT. Menurut Hosen dan Hasan Ali atau PKIS 2008 ayat 11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat, serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salah, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan kemudian menurut Heri Sudarso 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Nah, berikut yaitu fungsi dari BMT. Yang pertama yaitu Baitul Mal atau bait yang artinya rumah dan mal yang artinya harta, yang dimana dapat didefinisikan sebagai menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Dan yang kedua yaitu Baitul Tamwil, yaitu yang dimana bait adalah rumah, at-tanwil sama dengan artinya pengembangan harta, yang dimana melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi perusahaan mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Nah, berikut dasar hukum BMT. Dasar hukum BMT berdasarkan dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Adapun dalil lainnya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280 yang maknanya dan intinya yaitu sama seperti pada Quran surat At-Taubah ayat 60 dan 103. Nah, berikut konsep dasar pasar modal syariah. Yang pertama ada Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian ada syariah atau hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah SWT pada hambanya. Dan kemudian ada fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariah, yang dimana fikih dipecah menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Yang dimana ibadah yaitu manusia kepada Allah pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuannya. Dan kemudian muamalah yaitu manusia kepada manusia lain, yang dimana semua boleh dilakukan kecuali jelas dan larangannya. Nah, berikut prinsip pasar modal syariah. Pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, yaitu uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga ada akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dan pemilik usaha atau emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik, serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulation organization lainnya. Tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Dan yang keempat yaitu investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir, yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Dan kemudian yang terakhir yaitu ada investor, yang dimana emiten maupun bursa dan self-regulation organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan atau demand. Nah, demikian penjelasan saya mengenai ekonomi Islam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.